Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akhlak terhadap keluarga. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 6. Di sini kelompok 6 beranggotakan Najma Haji Madarusiam dengan NPM 23009, Nazwa Rizky Dania dengan NPM 23017, dan saya Muhammad Rizky Putra Pratama dengan NPM 23024. Selanjutnya yang pertama, sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak terhadap keluarga. Menurut Zainuddin tahun 2011, akhlak terhadap keluarga adalah perilaku yang berhubungan dengan keluarga sesuai dengan norma agama Islam. Hubungan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sistem kekerabatan dan hukum perkawinan. Kemudian akhlak terhadap keluarga itu dapat diartikan juga sebagai fondasi penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai ajaran Islam. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga serta menjalankan prinsip-prinsip akhlak mulia, tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yang menjadi cerminan masyarakat Islami. Selanjutnya untuk akhlak terhadap keluarga itu mencakup beberapa poin. Yang pertama itu membina rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang adalah dasar yang mempererat hubungan antar manusia. Kemudian menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, di mana setiap individu memiliki kewajiban dan hak yang seimbang. Dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu merupakan bentuk rasa hormat dan penghargaan atas segala pengorbanan yang telah mereka lakukan. Yang keempat, mendidik anak dengan kasih sayang. Kasih sayang adalah landasan utama dalam mendidik anak agar tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan berkepribadian yang baik. Dan yang terakhir yaitu memelihara hubungan silaturahmi. Silaturahmi dengan menjaga tali persaudaraan dan memperkuat rasa kebersamaan dalam bermasyarakat. Kemudian selanjutnya, dalam Islam juga menekankan pentingnya menjalankan akhlak mulia dalam keluarga sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 ini, Al-Quran mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada kedua tua. Kemudian, berlaku adil kepada saudara. Di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, keadilan dalam berinteraksi dengan saudara dan sama adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian mendidik keluarga dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Mendidik keluarga dengan baik adalah tanggung jawab besar yang diperintahkan Allah untuk menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Dan yang terakhir, yaitu memelihara keturunan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 58-59, memelihara keturunan berarti memberikan perhatian, pendidikan, kasih sayang kepada anak-anak dan juga menjauhi praktik yang merugikan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam Islam terhadap pembentukan keluarga, yaitu di mana generasi keluarga adalah tempat melahirkan generasi yang soleh untuk membangun masyarakat yang baik. Keluarga adalah pilar utama dalam membentuk karakter individu yang akan menjadi bagian dari masyarakat. Dalam Islam itu sendiri, keluarga yang harmonis dengan nilai-nilai keimanan dapat melahirkan generasi yang soleh, yang tidak hanya berbakti kepada orang tua, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Lalu, untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, menikah adalah sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan bagi umat Islam. Menikah adalah anjuran Rasulullah yang bertujuan untuk menjaga kesucian diri dan mencegah perbuatan yang melanggar ajaran agama. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketenangan dan kasih sayang, di mana pernikahan memberikan ketenangan jiwa. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, pernikahan itu memiliki hikmah besar dalam Islam. Salah satunya adalah memberikan ketenangan dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Selanjutnya, akhlak suami istri. Setelah menikah, suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, di mana dalam akhlak suami istri terdapat 3 hak.
Yang pertama yaitu saling menjaga amanah. Dalam pernikahan, baik suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pasangannya. Hal ini mencakup menjaga rahasia rumah tangga, menghormati peran masing-masing, serta memelihara komitmen bersama untuk saling mendukung. Yang kedua yaitu membina cinta kasih. Cinta kasih sayang ini adalah fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Keduanya harus berusaha membina suasana yang penuh kasih melalui komunikasi yang baik, perhatian, dan dukungan emosional. Yang terakhir yaitu menghormati satu sama lain, di mana penghormatan adalah kunci hubungan yang sehat. Suami dan istri perlu menghormati hak, pendapat, dan perasaan masing-masing. Ini termasuk memberikan ruang bagi pasangan untuk berkembang sebagai individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu akhlak suami istri, hak suami atas istri. Yang pertama yaitu memimpin rumah tangga dengan bijaksana. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin dengan kebijaksanaan, tidak otoriter, tetapi berdiskusi dan menghormati peran istri dalam keputusan rumah tangga. Eh, Terus kemudian memberikan nafkah lahir dan batin. Suami wajib memenuhi kebutuhan lahiriah, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan batiniah seperti kasih sayang, perhatian istrinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga yaitu bergaul dengan istri secara baik. Quran Surat An-Nisa ayat 19, dalam Quran ayat 19 Allah berfirman, yang artinya, dan bergaullah dengan mereka istrimu secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikannya pada 8 kebaikan yang banyak. Ayat ini mengingatkan suami untuk memperlakukan istri dengan baik, bahkan dalam situasi sulit. Kemudian yang selanjutnya itu hak suami istri. Hak istri terhadap suami. Terdapat 3. Yang pertama yaitu mendapatkan perlakuan baik dari suami. Istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan lembut, penuh perhatian dan penghormatan oleh suami. Ini meliput dukungan emosional serta pengakuan atas kontribusi istri dalam rumah tangga. Yang kedua yaitu diberikan pendidikan agama. Suami bertanggung jawab untuk membantu istrinya memahami dan menjalankan ajaran agama, baik melalui pembelajaran bersama maupun teladan yang baik. Yang ketiga yaitu mendapatkan hak-hak sebagai istri yang sesuai syariat. Hak-hak ini mencakup keamanan, kenyamanan dan perlindungan dalam rumah tangga, serta keadilan dalam hal nafkah dan perhatian dari suami sesuai dengan ketentuan Islam. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian ada akhlak orang tua terhadap anak. Terdapat 3, yang pertama yaitu memberikan pendidikan agama sejak dini. Seperti pada Quran Surat At-Tahrim ayat 6, pendidikan agama sejak dini adalah langkah penting dalam membentuk karakter anak yang beriman dan bertakwa. Yang kedua itu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan akhlak mulia. Nilai-nilai kebaikan dan akhlak mulia adalah fondasi bagi kehidupan masyarakat yang harmonis. Orang tua perlu memberikan contoh nyata melalui tindakan sehari-hari seperti jujur, bertanggung jawab, ramah, dan dermawan. Yang ketiga itu mencintai anak tanpa membeda-bedakan mereka. Islam mengajarkan pentingnya mencintai anak secara adil tanpa membeda-bedakan mereka, baik dalam kasih sayang, perhatian, maupun dukungan. Hal ini menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya kecemburuan atau perasaan tidak diinginkan oleh anak-anak. Yang terakhir yaitu akhlak anak terhadap orang tua. Akhlak anak terhadap orang tua yang pertama yaitu menaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, menaati perintah orang tua adalah salah satu bentuk berbakti kepada mereka. Namun, ketaatan ini bersyarat jika perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam, Allah memberikan umatnya untuk menghormati dan menaati orang tua. Tetapi jika mereka mengajak kepada sesuatu yang dilarang oleh agama, umat Islam diperintahkan untuk tidak mematuhi hal tersebut. Yang kedua yaitu mendoakan mereka, terutama setelah wafat. Salah satu bentuk bakti kepada orang tua yang tidak terputus adalah mendoakan mereka, terutama 10 hari setelah mereka wafat. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, apabila
seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Doa dari anak yang soleh adalah salah satu cara untuk memberikan manfaat kepada orang tua yang telah meninggal, seperti memohonkan ampun dan rahmat bagi mereka pada Allah. Yang terakhir yaitu membantu mereka dalam membutuhkan. Membantu orang tua adalah wujud kasih sayang dan rasa syukur atas segala pengorbanan mereka. Bantuan ini dapat berupa tenaga, waktu, ataupun harta, tergantung kebutuhan mereka. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.